Santapan Harian Senin 17 Agustus 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di saat ini kami berserah penuh untuk mendengarkan sabda-Mu dan memberi diri untuk melakukan kehendak dalam setiap perkataan-Mu. Kami mohon bersabdalah bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. 2 Samuel 2 ayat 1-7. Beberapa waktu kemudian Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Haruskah aku pergi ke salah satu kota Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku harus pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu Daud pergi ke sana juga kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail janda Nabal orang Karmel. Daud membawa orang-orang yang menyertai dia masing-masing dengan keluarganya. Mereka menetap di kota-kota Hebron. Lalu orang-orang Yehuda datang dan mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Kemudian diberitahukanlah kepada Daud demikian, orang-orang Yabes Gilead telah menguburkan Saul. Daud lalu mengirim utusan kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Sekarang kiranya Tuhan menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan melakukan kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal itu. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah kesatria. Memang tuanmu Saul sudah meninggal, tetapi aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Sahabat Scripture Union Indonesia, di dalam sejarah ketika seorang raja baru menggantikan raja lama, biasanya ia akan menghabisi para pengikut yang setia kepada raja sebelumnya. Namun, jika raja itu adalah orang beriman dalam Tuhan, apa yang seharusnya dia lakukan? Dalam hal ini, Daud memberikan teladan yang luar biasa. Daud bertanya kepada Tuhan kemana ia harus pergi, dan Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke Hebron. Daud pun pergi beserta kedua istrinya dan orang-orangnya dengan keluarga mereka. Lalu orang-orang Yehuda datang dan mengurapi Daud menjadi raja atas kaum Yehuda. Pada saat itulah mereka memberitahu Daud tentang orang-orang Yabes Gilead yang telah menguburkan Saul. Apa respon Daud? Ia mengirim utusan kepada orang-orang Yabes Gilead, bukan untuk mengancam mereka, tetapi sebaliknya untuk memuji kesetiaan mereka kepada tuan mereka, Saul. Ia meminta Allah untuk memberkati mereka dengan kasih setianya. Ia sendiri berjanji untuk melakukan kebaikan yang sama kepada mereka. Ia juga menguatkan hati mereka dan meminta mereka untuk menjadi kesatria yang melayani Dia. Perkataan Daud merupakan tindakan yang benar. Orang yang setia kepada tuan mereka seharusnya dipuji, walaupun tuan mereka adalah orang lain, atau bahkan pemimpin yang lama. Tindakan mereka menunjukkan kesetiaan mereka dan Allah senang kepada orang yang setia. Kepemimpinan Daud perlu menjadi teladan bagi kita. Ia memiliki kebesaran hati yang patut dipuji, yang mau menghargai dan menerima mereka yang setia. Seorang pemimpin seharusnya berbesar hati. Kita seharusnya melihat pemimpin lama bukan sebagai saingan, melainkan sesama orang pilihan Tuhan.
Kita juga seharusnya melihat orang-orang yang pernah melayani Dia bukan sebagai ancaman, melainkan sesama pelayan Tuhan yang melayani tujuan yang sama. Ingatlah, Tuhan yang sesungguhnya dari semua pelayanan kita adalah Kristus, sehingga setiap pemimpin adalah hambanya, dan hamba yang setia kepada Kristus patut kita hargai dan kuatkan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, bukakanlah mata hati kami untuk melihat dan menghargai setiap pribadi yang setia berjalan bersama kami dalam kasih dan pelayanan. Ajarlah kami menerima mereka dengan syukur, sebab melalui kesetiaan mereka, Engkau menghadirkan kekuatan, penghiburan, dan berkat dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.